Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa memasuki tahun 2024 ada satu hal yang sangat amat penting, yaitu visi Tuhan kepada gereja kita, generasi pewaris kerajaan Allah. Dan pada saat waktu kita mendengar tentang generasi pewaris kerajaan Allah, berarti ada satu kata, yaitu kerajaan Allah. Dari satu kata itu menimbulkan dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, mengapa Tuhan suruh kita lihat kata mengapa. Dan yang kedua, setelah kita lihat bagaimana kita mengalaminya. Nah, hanya itu saja yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengerti. Jikalau dikatakan mengapa, saya menggunakan dua bagian. Kata mengapanya dulu. Bagian pertama adalah global, umum maksud saya. Bagian yang kedua agak berbicara komunal. Kata komunal itu berbicara komunitas orang percaya. Secara global, alasan mengapa kita diperlihatkan tentang kerajaan Allah. Saya berikan ilustrasi Bapak Ibu. Jikalau tiba-tiba di luar sana atau di rumah Bapak Ibu, semua rumah dikirimkan yang namanya perahu karet. Tahu perahu karet? Perahu yang ditiup itu, taruh di rumah. Bagaimana reaksi Bapak Ibu terhadap barang itu? Ini pemerintah loh yang kasih. Kira-kira gimana? Bakal ada banjir besar sehingga kita perlu barang itu. Nah, itulah yang disebut alasan pertama. Kenapa Tuhan suruh kita lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah, jawaban Alkitab adalah kerajaan tak tergoncangkan. Sampaikan kepada kiri kananmu, rupanya ada goncangan kehidupan. Kita tidak tahu kapan itu datang, tapi yang penting pasti ada. Karena ini Tuhan kasih kita lihat. Pagi tadi setelah saya selesai doa, masih awal sekali, jam 5 saya selesai mandi, saya goes biasanya. Saya lihat cuaca nggak terlalu masalah, nggak ada hujan kok. Kendati pun agak gelap, saya pikir masih terlalu subuh banget, jam 5 lewat sedikit. Saya goes sampai ke kota, Gajah Mada di situ, saya istirahat lalu mampir warung kopi. Ngopi biasanya saya. Selesai ngopi, saya beli sesuatu bisa bawa pulang. Di saat saya sedang menunggu bungkusan yang saya mau pulang, tiba-tiba datangnya hujan. Hujannya lebat sekali. Saya pikir, aduh gimana cara pulangnya saya? Harus saya tidak ada kata lain kalau saya tunggu hujan berhenti, kita ada ibadah jam 8. Sedangkan waktu itu, waktunya sudah menunjukkan jam 7 kurang sedikit. Saya harus pulang, ya hujan-hujan doh. Begitu saya goes, nggak jauh sih sebetulnya dari Diponegoro masuk ke Ayani, nggak jauh dari Ayani mendekati Kartini sudah tidak ada hujan. Bahkan lewat Mega Mall jalannya kering sama sekali. Maksudnya apa Pak Bu? Sampai saya di rumah, saya antar sesuatu ke rumah anak saya, dia bilang, loh Papa dari mana? Kok basah begitu? Hujan nak, saya bilang. Oh sini nggak ada. Iyalah, basah sekali betul. Sampai di rumah saya bilang samanya, wah saya kena hujan. Tapi memang di rumah nggak ada hujan. Tapi dilihat baju saya basah, kemudian pasir banyak kan. Kalau mau sepeda kan muncret tuh, dilihat kotor gitu. Dia bilang, lagian udah lihat mendung gitu masih jalan. Saya bilang sama dia memang mendung tapi belum hujan. Siapa tahu hujan itu datang tiba-tiba. Tetapi memang ada tanda-tandanya mendung. Maksudnya apa Pak Bu? Bukankah kehidupan kita hari-hari ini memang belum ada hujan. Memang belum ada goncangan. Bukankah sudah ada tanda-tanda? Bukankah itu sudah tanda? Dan yang namanya goncangan bisa datang sewaktu-waktu. Persoalannya bukan soal goncangannya Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi. Persoalannya bukan goncangannya.
Bagaimana hati kita mempersiapkan hati kita menghadapi goncangan itu yang terpenting. Bukankah Alkitab mengingatkan kepada kita dan Tuhan juga berbicara sama kita bahwa ingat hari-hari ke depan akan ada goncangan yang besar, tetapi Tuhan janjikan satu apa? Kerajaan tak tergoncang. Itu alasan yang pertama. Maka kita diperlihatkan, bersyukurlah bahwa Allah mengasihi kita. Dikasih lihat dulu. Kalau saya menggunakan ilustrasi tadi, bersyukurlah pemerintah karena ada ramalan tentang banjir, kamu dikasih perahu karet. Kan kira-kira gitu. Kasih tahu samping kiri kamu, bersyukurlah Allah mengasihi kamu. Dan yang kedua alasannya, mengapa kita lihat kerajaan Allah? Yang kedua ini masih dalam konteks global. Ya. Nah, Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bicara tentang keamanan. Selalu kita dengar setiap ada masalah, pemerintah hadir, artinya apa? Karena kita punya pemerintahan. Oh, betapa sedihnya kalau terhidup di satu negara yang tidak punya pemerintahan. Tahun 80 berapa saya lupa, waktu kami di Hong Kong ada satu conference, ya. Tapi conference itu dihadiri orang Indonesia juga, ya maksudnya orang Indonesia juga. Waktu itu Pastor Benyamin Wong berkata begini. Waktu itu di mana saya lupa ya. Ada satu tempat kami seminar. Dan waktu kita naikkan lagu Indonesia Raya, kita orang Indonesia bisa meneteskan air mata sambil pegang bendera merah putih. Artinya apa? Artinya kita punya bangsa merdeka. Dan saat itu Benyamin Wong orang Hong Kong bilang, saya bingung. Karena pada tahun itu Hong Kong belum disatukan ke Tiongkok. Yang dinaikkan benderanya adalah bendera Inggris. Lagunya lagu kebangsaan Inggris. Dia tak merasa apa-apa karena dia bukan orang Inggris. Dan betapa sedihnya saya ada di negara yang tidak ada perlindungan dari negara saya sendiri. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Mengapa kita diperlihatkan kerajaan Allah? Sebab karena kita memang hidup kita ada di bumi, tetapi kedaulatan kita, kedamaian kita, keamanan kita, kekekalan kita hanya ada di dalam kerajaan Allah. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya kita diperlihatkan. Itu bicara tentang apa? Faktor keamanan dan kedamaian. Dan yang ketiga, ini umum masih. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa kita diperlihatkan kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara apa namanya? Hidup, anugerah, kehidupan penuh pengharapan. Barangkali sudah ada di antara kita yang hidupnya tanda tanya besar. Bahkan melihat masa depan sepertinya buntu, tidak ada jalan. Akibatnya apa? Mencari jalan sendiri. Seperti anak yang terhilang. Dia pikir enak keluar dari kerajaan Allah. Keluar dari Bapa. Oleh karena ego, merasa dia punya duit, dia berjalan dengan kemampuan. Di sela perjalanan dia mengalami goncangan dunia, maka ludas semua apa yang dia punya. Bukan dia penyebab goncangan. Tetapi goncangan memang sudah ada. Tetapi kala goncangan itu datang, dia masuk ke dalam pusaran goncangan. Bahkan ludes selesai, nyaris nyawanya pun hilang. Sampai-sampai untuk makan saja tidak ada, maka dia menghalalkan semua cara, ampat babi saja tidak didapatkan. Nah, itulah orang yang seperti itu. Pada saat dia sadar, apa dia katakan? Di rumah Bapakku penuh dengan apa? Makanan yang melimpah. Orang upahan Bapakku makan dengan nikmatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Jikalau kita hari-hari ini sedang mengalami jalan buntu, sepertinya tak ada pertolongan, sepertinya sudah gelap. Walaupun matahari belum terbenam, rasanya kita sudah tak berdaya lagi. Hei dengar, Tuhan perlihatkan kepada kita, ada kerajaan Allah. Di dalamnya penuh
kelimpahan. Alasan umum secara global 3 hal kita lihat kerajaan Allah. Pertama apa? Pertama apa? Karena ada bencana, ada goncangan. Yang kedua apa? Ada keamanan, ya. Bebas dari goncangan. Yang kedua apa? Aman, damai, sejahtera. Yang ketiga apa? Hidup penuh kelimpahan. Ini yang global. Nah sekarang kita lihat yang komunal. Yang komunal itu bicara tentang komunitas kerajaan Allah. Yaitu ada di tengah gereja kita secara komunal. Belum secara personal. Nanti yang keduanya. Mari kita lihat Bapak Ibu, generasi pewaris kerajaan Allah menjadi dasar pemikirannya. Kita buka Galatia pasal ketiga. Saya mulai membaca beberapa ayat untuk menghantar kita dan menolong kita mengerti tentang ini Tuhan berikan kepada kita secara komunal kita aja, komunitas kita. Ini tidak boleh dibandingkan gereja lain. Masing-masing gereja punya pesan Tuhan. Ini pesan buat kita. Kendati pun ayat firman Tuhan itu umum. Galatia pasal 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Kristus 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, 2 ayat pertama ini saya berbicara kepada kita. Apa kata kitab? Kamu adalah anak-anak Allah. Bilang sama samping kiri kananmu, kamu adalah anak-anak Allah. Bolehlah kita bilang seperti itu. Apa sebab kita disebut anak-anak Allah? Apa sebab? Halo, bisa dijawab? Yang pertama kenapa? Karena kita percaya, ya karena iman di dalam Kristus. Bilang, iman di dalam Kristus. Siapa yang hidup oleh iman? Siapa? Nah, jikalau Anda dan saya hidup oleh iman dalam Kristus, sesungguhnya Anda digolongkan anak-anak Allah. Bukan sekedar hanya iman dalam Kristus. Iman itu menyentuh 2 area. Area ilahia dan area jasmania. Area ritual dan area spiritual. Spiritual menyentuh surga yang namanya heaven connection. Yang ritual bersentuhan dengan apa yang kita buat itu iman. Iman bukan sekedar cuman hanya diteriak. Oh aku beriman, tak salah. Tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita sadar, Anda dan saya mendapatkan anugerah untuk melihat kerajaan Allah. Sonder kita buat apa-apa pun kita bisa lihat sebetulnya. Kita bisa mengalami kerajaan Allah tanpa kita buat apapun bisa. Karena kerajaan Allah itu maha hadir. Tetapi tidak demikian tinggal di dalam kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah diberikan kepada kita? Itu karena kasih karunia, anugerah. Tapi tinggal di dalam kasih karunia tidak sekadar anugerah. Tapi perlu ada tindakan, kerjakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu iman. Kalau yang namanya kerjakan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kasih tahu samping kiri kan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak sekadar kita cuma percaya Yesus, percaya, bertobat dan apa? Dibaptis baru selamat. Percaya itu faktor iman kepada ilahiyah. Bertobat dan baptis itu ada faktor lahiriah kita. Kita tidak bisa, aku udah bertobat kok. Ya buktikan dulu pertama langkahmu apa? Baptis air. Yang gitu. Kalau baptis air itu tindakan lahir loh. Bukan tindakan roh loh. Ya, tindakan kita. Mengapa kita baptis? Karena kita percaya Tuhan memerintahkan kita bertobat dan baptis sebagai meterainya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita anak-anak Allah. Mari kita evaluasi kembali. Ini komunitas buat orang percaya. Sudahkah kita percaya? Kalau Anda dan saya percaya, maka kita disebut apa? Anak-anak Allah. Nah, 28 katakan,
Dalam hal ini, anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan, tadi lagunya bagus, anak kerajaan, tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang Yunani. Saya kira ada satu ilustrasi yang sangat bagus buat Bapak Ibu. Kalau sudah pernah ke Israel, Bapak Ibu bisa mudah mengerti. Tetapi kalau belum pernah pergi, saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Saya nolong Anda untuk mengerti. Kalau Anda datang ke Israel atau Anda baca literatur, sepertinya, mungkin bisa salah, mungkin iya. Tapi sepertinya saya belum pernah dengar di Israel ada namanya persengketaan antara ras dan suku. Nggak ada. Kalau toh ada, hanya negara ketemu negara. Di antara mereka itu banyak suku-suku lain. Selain mereka punya 12 suku, masih ada suku yang lain. Saya pergi ke sana lihat, tahun 80-an itu namanya ada gerakan Zionisme, kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah Sion, ya. Dan saya heran itu, saya pernah putarkan video, itu dari Tiongkok, dari Hong Kong, bahkan ada yang di gunung sana yang rambutnya masih dikucil. Ya, dikuncil gitu tahu, yang panjang itu, yang kayak kita nonton film itu, mereka pulang. Ditanya, mengapa kamu pulang? Haiya, ngai orang Yahudi oh. Pada sipit, lebih sipit dia daripada kita sebagian orang yang ada di sini. Dan itu orang Tiongkok, tetapi DNA-nya menunjukkan dia adalah orang Yahudi, harus pulang. Ada satu masa. Dan kita ketemu orang yang hitam, sangat hitam amat. Kalau malam hari nyaras kita tidak kelihatan. Nah, Anda kalau pernah ke Yahudi lihat deh, ada orang model gitu. Ada yang rambutnya keriting, ada yang kribo. Dan Yahudi. Apakah ya kelahiran orang Yahudi turunan 12? Enggak. Tetapi karena mereka itu adalah pelanakan. Yang ekspatriat itu kembali lagi ke negerinya sendiri karena negerinya sudah merdeka. Dan mereka membangun negaranya sendiri. Artinya apa? Maksud Tuhan katakan orang di dalam kerajaan Allah enggak ada ras lagi. Nah kamu kan Ambon. Nah kamu kan Dayak. Nah kamu Melayu. Kamu cekek ilang, kelang katanya. Kamu kan Teochew lang, tiong hilang. Kata teman saya, bukan saya, minjem aja sih. Lalu saling ngejek, saling menjatuhkan, ribut. Padahal sama-sama dalam Kristus. Kamu kan gak sekolah, aku ini loh. Kamu kan miskin, saya kan kaya. Duduknya pisah, kamu bau banget. Saya mau katakan kepada kita semua, kerajaan Allah tidak lagi memisahkan kita. Kalau orang masih memandang seperti itu, saya yakin, seyakin-yakinnya, mungkin agamanya sudah Kristen, tapi hatinya belum Kristus. Paham Bapak Ibu? Tidak ada hamba atau tidak ada merdeka. Nah ini dia nih biasanya. Khususnya sih ibu-ibu saya pesan. Memang di akhir zaman ini kita perlu ada namanya konferensi para ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga, khususnya juga para mertua-mertua, wanita-wanita itu. Biasanya kalau mertua wanita itu terhadap menantu wanita itu rada-rada masalah. Rada-rada tapi enggak semuanya. Apalagi namanya bukan hanya menantu, ya ini menantu. Apalagi namanya pembantu. Waduh amsyong deh itu. Ya, amsyong banget. Gelas pecah 1, 3 tahun masih ingat ya. Ya, hilang 1 sendok hilang. 2 tahun masih ingat, oh itu yang curi sendok saya ya. Saya cuma lagi berpikir, kita mudah mengklasterkan satu sama lain. Kita kristalkan bahwa kita adalah orang terhormat. Pak, Bu, di dalam kerajaan Allah sesungguhnya itu sudah tidak ada. Tidak ada hamba dan tidak ada yang merdeka. Kita semua sama di dalamnya adalah anak Tuhan. Coba belajar, pulang ke rumah, nanti ada pembantunya, bawa dia makan di The Grill, makan di soto Mak Garang, kemudian apalagi ya ajak makan sama-sama ya. Jangan nanti cuma jaga di rumah, mau pulang ke kota, tinggal dikirim ke kampung. Nanti sampai kampung balik, telepon balik lagi, dia nggak balik.
pastor hari ini kok ngejek orang. Enggak, saya lagi ngajar. Supaya kita mempunyai ritme dalam kerajaan Allah. Paham Bapak Ibu? Kasih tahu sampingnya, gua sudah mulai paham. Nah, yang berikutnya tidak ada laki-laki atau perempuan. Ini ada masalah sedikit. Jangan salah tafsir ya. Kalau tidak ada perempuan dan ada laki-laki, berarti tidak ada gender dong. Pantesan ya, pantesan. Seharusnya Adam istrinya adalah Inul. Malah ketemu si Ipul. Ya kan? Seharusnya Adam istrinya siapa? Inul kan? Tapi yang ketangkapnya Ipul pula. Nah itu namanya, bukan itu maksud saya. Tidak ada laki-laki atau perempuan, ini adalah stratanya. Kadang-kadang kita suka membuat sebuah gerakan emansipasi, saya tidak katakan menolak itu iya. Tetapi Alkitab sudah menunjukkan bagian-bagian mana wanita, bagaimana itu pria, bagaimana suami, dan bagaimana istri. Sudah ditata sedemikian rupa, tidak bisa saling menuntut. Yang benar adalah saling membagi. Kristus di dalam kita saling membagi. Itulah sebabnya dikatakan 1, 2, 3. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Nah, itu disebut apa? Kerajaan Allah satu. Dari semua tadi saya rangkai ya, cuman diikat satu. Namanya apa? Hukum. Di satu bangsa Indonesia itu ada berapa banyak suku ya? Saya lupa waktu Pak Jokowi pidato itu, dia bilang 135 juta itu Pak Oma yang dulu ya. Sekarang sudah apa? 280 juta penduduk Indonesia. Dayak ada, Cina ada, Melayu ada. Kata Oma dulu ya. Oma Irama maksud saya. Berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Pak, Bu, dunia mengakui. Begitu banyak suku di Indonesia dan ras dan agama. Nyaris Indonesia itu damai dibandingkan negara lain. Betul, saudara. Karena apa? Ada hukum namanya Pancasila. Semua macam aneka ragam. Ikat dengan apa? Bineka. Artinya apa? Macam-macam rasnya. Tapi diikat dalam satu apa? Eka. Bineka, eka. Banyak tapi satu. Satunya apa? Satunya itulah hukum Indonesia. Nah sebetulnya kerajaan Allah seluruh dunia disatukan, namanya global, menjadi komunal orang percaya. Kalau bilang percaya dalam Kristus, hukumnya cuma satu. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Kasihlah sesamamu. Tuh perhatikan ini kalimat. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Pak, Bu, bagaimana kamu mengasihi orang? Ukurannya diri. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau kamu ingin diberkati, berkati orang lain dulu. Kalau kamu mau damai, buat orang lain damai dulu. Mau hidup damai. Haleluya. Damai-Mu datang kepadaku ya Tuhan. Tapi itu mulut. Kayak trompet cap gome yang sudah nyaris 2 hari kemudian capek me. Capek melai meke. Cuy bohota suasita. Kak hiai kenapa bocor sing yo. Mulut tidak bisa lagi untuk berkata, sembarangan berbicara seperti knalpot bocor, prepet, kata orang kampung, ember bocor. Bukan datang membawa damai, tapi datang membawa kerusuhan. Nah itu dia Bapak Ibu. Hukum Allah jelas buat kita. Pak Bu, kita anak Tuhan. Kita anak Allah. Kita satu dalam Kristus, kita ada dalam kerajaan Allah. Dan kita punya siapa? Punya Bapa. Bapa di sorga. Hei, jangan lihat sorga dengan bumi. Maka dikuduskanlah namamu. Jangan bawa masalah bumi. Karena dia kudus.
datang kerajaanmu. Kata Alkitab, ampunilah, ajarlah kami mengampuni seperti kami, ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Nah, Pak Bu, rupanya doa itu harus bersih. Baru boleh panggil Bapak. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, 29. Dan sama-sama yuk, 2, 3. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak apa? Menerima janji. Bilang berhak menerima janji. Janji apa? Nah, kita lihat berikutnya. Keluar dari pemikiran, di atas dikatakan lahir baru dalam Kristus menjadi anak Allah sebagai keturunan Abraham adalah, kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sama-sama katakan apa? Amin. Apa maksudnya Bapak Ibu? Alkitab jelas mengatakan bahwa ketika Anda dan saya percaya Yesus, kita di dalam Kristus, maka Anda dan saya menerima hak waris. Warisan apa? Warisan yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu kerajaan Allah, tinggal dalam kerajaan. Siapa yang menerima warisan itu? Yesus. Karena dia keturunan Abraham. Allah adalah transenden, tapi dia lahir imanen jadi manusia. Sebagai apa? Mengambil rupa manusia. Luar biasa. Allah menciptakan manusia serupa dengan dia, kecerdasannya, jiwanya, roh jiwanya sama dengan Allah. Bukan tubuh. Tuhan tidak punya tubuh. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, roh jiwanya sudah terpisah dengan Bapa di sorga. Maksudnya jiwanya terpisah dengan Bapa di sorga, roh Allah di dalam diri dia. Dia hidup dalam independen. Maka kehilangan rupa Allah. Bagaimana Tuhan mengembalikan rupa Allah? Dia Allah mengambil rupa manusia. Tuh bayangin aja. Dia datang sebagai manusia. Dia mengambil gambar rupa manusia sebagai manusia. Ngapain dia? Sebagai manusia. Menanggung dosa manusia. Sebagai manusia mengambil dosa saya. Dosa Anda dan saya. Naik ke atas kayu salib. Disalibkan, mati. Supaya keterpisahan kita hubung kembali dengan Allah. Itulah Yesus Kristus. Apa yang diwariskan Allah kepada Abraham, orang Yahudi, tersambung kepada Anda dan saya. Orang yang tadinya tidak diperhitungkan sebagai orang Yahudi. Dan akhirnya Anda dan saya percaya Yesus, dinaturalisasikan menjadi warga kerajaan Allah. Maka itu jadi orang Kristen jangan cuma ekspatriat aja. Tahu apa arti ekspatriat itu? Dulu mungkin Lisa pernah di Kanada katanya kerja. Ya pernah ya dulu ya. Ada yang banyak kerja di luar negeri itu ekspatriat, cuma cuancia. Kerajaan Allah bukan cuancia. Tahu cuancia cari makan, kerja di luar negeri ekspatriat utamanya. Ini contoh. Datang kerajaan Allah bukan cuma hanya cari kaya. Cuan katanya. Datang kerajaan Allah juga bukan cuma kaucia. Ada 3 tahapan kan. Cuancia, kaucia. Kaucia itu cukup makan. Wah senang deh. Gue jadi anak Tuhan udah punya mobil 1. Ini satu hari ada cerita. Ada anak Tuhan ketemu seorang bapak pakai celana pendek. Lagi ngerokok. Dia menginjil sih. Saya tidak sebut di mana tempatnya. Saya ketawa banget itu, dia cerita sama saya.
Dia tuh mau penginjilan. Pak, Bapak kenal Yesus enggak? Siapa Yesus? Emang dia bukan orang Kristen kok. Ya kan? Dia cerita tentang Yesus. Oh kamu orang Kristen? Iya. Dia cerita gitu. Lalu karena Bapak ini sambil ngerokok. Dia bilang, Pak kalau Bapak tidak merokok, Bapak pasti lebih sehat. Dan Bapak pasti akan lebih diberkati. Dia tanya, kamu ngerokok enggak? Enggak. Kan kamu Kristen enggak ngerokok. Apa yang kamu punya? Saya ngerokok 1 hari 3 bungkus, ini mall punya saya. Tahu kan? Dia ngomong, ini mall punya saya. 3 bungkus 1 hari, nggak punya Yesus dia bilang. Kamu punya Yesus tak ngerokok, berapa mall kamu? Dia tanya begitu, kaget dia. Dia cerita sama saya ketawa pula. Kadang-kadang kita mengukur orang cuma hanya apa? Oh Kristen kita pasti kaya. Kita cuma hanya cari makan di dalam kekristenan. Sorry ya. Loh kok kenapa ketawa? Menyinggung Anda? Maaf ya kalau singgung ya. Pak Bu, datang ke Tuhan bukan cuma cari makan atau cukup makan. Tetapi dalam kerajaan Allah namanya kelimpahan. Cak beliau. Kasih tahu samping kiri kanan. Gua baru ngerti. Dalam kerajaan Allah kita hidup dalam anugerah dan kelimpahan. Artinya apa? Cak beliau. Ya, kalau keluar dari kerajaan Allah, cak liau-liau. Dan itu global dan komunal. Nah sekarang kita masuk, bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah? Ada 2 lagi. Bagaimana masuk? Yang pertama masuk dalam komunal, yang kedua masuk dalam personal. Ngerti nggak saya tadi gunakan istilah-istilah ini? Kalau namanya komunal itu, ya kita semua. Tapi belum tentu pribadi. Gereja kita berbicara komunal. Tapi saya dan istri ini namanya personal. Apa yang saya ngalami dari Tuhan, belum tentu istri saya bisa ngalami. Kalau gereja iyalah. Psalm 21 saya di sini, istri saya di sini, anak-anak saya di sini. Tetapi apa yang saya alami di gereja ini belum tentu mereka alami. Ini persoalan personal, ngerti? Nah, bagaimana kita masuk di dalam kerajaan? Ada 2 hal, ya. Bagaimana ada 2 hal, yang komunal, yang personal. Yang komunal dulu, yang komunal semua, ya. Yang komunal ada 2 hal, Bapak Ibu, yang dikatakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang saya kontraskan aja. Ini namanya komunal. Semua orang. Kita semua. Siapa saja. Anda nggak usah buat apa-apa. Percaya Yesus saja. Sudah jadi apa? Jadi apa? Cuma percaya Yesus, itu Tuhan, mati untuk saya. Jadilah anak Allah kan? Jadi anak Allah enak gak? Coba kalau Anda jadi anak presiden. Minimal dia wakil presiden loh. Minimal kan? Sorry ya. Kan memang fakta betul gak ya? Mewarisi loh, betul gak? Anak-anaknya Markus tahu kan? Tahu Markus ya? Kamu tahu bagaimana keadaan dia kan? Dia kan anak presiden kan? Sekarang jadi apa? Presiden. Saya tidak bicara jelek atau buruknya atau baiknya ya. Jelek buruk sama aja ya. Saya bicara tentang soal apa? Warisan. Nah, untuk jadi anak-anak cuma percaya, Pak Bu. Sederhana kan? Nah, bukan hanya sekedar percaya, Allah berdaulat karena Allah kasih. Memang betul, percaya anak Allah saja belum cukup. Belum cukup. Ya, percaya Yesus jadi anak Allah belum cukup. Ya, Allah itu kasih, oleh kasih karunia datang kepada Allah, nggak perlu Anda suci-suci, nggak perlu. Anda mau bajingan, maaf ya bahasa saya, Anda mau jadi pezina, Anda mau jadi perampok, nggak ada batasannya, datang saja. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan yang beban berat. Para pelacur semuanya datang, Tuhan merengkuh. Tuhan membalut, memberi kelegaan kepada Anda. Jadi anaknya. Tapi belum tentu Anda bisa masuk. Masuk dalam kerajaan Allah tidak bisa.
complang-camping, masuk ke dalam, bajunya salah diusir keluar. Pernah baca ayatnya? Masuk dalam kerajaan Allah dibutuhkan kesadaran akan kehidupan kerajaan Allah yang ukurannya semua status tandanya bukan karena kamu, bukan karena aku, tetapi karena kebenaran. Hei, dengar, kerajaan Allah bukan preferensi, bukan hanya selera. Kerajaan Allah bicara kebenaran. Buat apa kita ribut? Kalau kita nggak benar, sebab hanya kebenaran akan memerdekakan kedua belah pihak disatukan dalam kasih Kristus. Oke? Nah, untuk itulah Anda bisa masuk. Bagaimana caranya? Ya, yang kedua ini. Sini aja ya, kenapa saya mesti balik sini ya. Galatia pasal 4 ayat 6. Dan, sama-sama yuk, 2, 3. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Hei, kalau Anda dan saya adalah anak, sikapnya apa? Haleluya, berseru kepada Bapa. Waktu kita berseru kepada Bapa, apa yang terjadi Pak Bu? Roh anak turun. Terus, emang saya belum punya roh anak? Salah. Roh anak sudah ada di dalam diri kita. Urapan sudah ada di dalam diri kita, nggak pernah pergi. Urapan itu datang dari Tuhan kepada kita pada saat kita percaya pada Yesus. Tetapi kalau hari ini Anda sudah jadi Kristen berseru, ya Aba, ya Bapa, bukan Tuhan memberi roh. Istilah Anda nggak punya, tetapi roh itu terus memenuhi Anda secara kontinu. Kenapa kita bisa menjadi rasa kering, rasa tawar hati? Disebabkan karena kita sulit berseru, ya Aba, ya Bapa. Lebih banyak kita mengeluh. Memang agak mirip sih berseru dengan mengeluh. Ya Tuhan, kenapa suami saya gak balik? Ya nanya sama Tuhan. Nanya aja dirimu. Tadi dia balik kamu gak bikinin kopi. Ya Tuhan, kenapa anak saya nakal? Iyalah kamu marahin terus dari kecil. Nakal lo nak. Kayak engkong lo. Aduh. Kalau besok dia nakal bukan karena nakal. Karena kamu yang bikin dia nakal. Apalagi istrinya. Ya Tuhan, kenapa istri saya cerewet banget? Ya karena kamu susah diatur. Ya perlu ada satu yang cerewet dong. Saya memang orangnya agak rada-rada susah diatur. Maka Tuhan kirim yang satu yang agak lebih banyak ngomong. Apalagi kalau usia di atas 50. Karena kita lebih kurang hati-hati kan. Bawa mobil kadang-kadang saya nggak bisa lihat. Dia jadi kopilotnya. Jangan kencang. Ya gue pelan lagi. Ya kan. Dia gak kencang. Gue pelan lagi. Ya jalan kami waktu ke Kucing saya bawa sendiri loh. Ya kan berangkat jam 4.40 ya. Sampai di Intikong jam 9. Tuh cepat banget. Tapi ini kan saya jalannya pelan ya Yang ya. Iya jalan pelan sih pelan. Tapi di atas 100 dia bilang. Loh kan kamu yang kopilotnya. Memang kadang-kadang hadapi yang pretot-pretot itu agak jengkel juga. Tapi ya saya jadikan itu penghiburan lah. Lalu bagaimana dengan kita? Oh kita juga apa? Saking aubannya itu ya. Nggak mau diatur. Pengen menang sendiri. Ya itu suami. Ya saya telanjangin aja lah. Hubungan suami istri kami lebih bagus ya. Maksudnya ada nggak sih persengketaan? Ada. Persengketanya bagaikan bintang di langit. Maka gak berani saya berseru, Tuhan kenapa masalahnya seperti bintang di langit? Tuhan, bukankah aku matahari? Kalau matahari terbit, bintang hilang. Bilang sama samping kiri, oh aku baru mengerti. Berseru kepada Tuhan, roh Allah hadir, maka semuanya selesai. Anda gak usah tanya sama saya, betul atau tidak betul. Karena Allah saya yang ngomong, kalau gak betul, jangan percaya Yesus. Nah ini agak tegas nih ngomongnya nih. Betul gak?
Jangan kaya terlalu banyak kayanya mulu. Percaya saja. Maka kita ini global. Nah, pertanyaannya, ini yang personal. Nah, yang personal ini agak berbeda untuk gereja kita. Ayo, ini akan kita tutup dengan ayat ini. Saya akan bacakan. Ini personal. Artinya personal ini gereja dengan jemaat. Kalau tadi gereja dengan semua umat di luar. Sama, kita tidak boleh saling. Tapi kalau ini khusus buat jemaat dengan gereja. Dan ikatan kerajaan Allah harus dibuktikan menjadi keluarga. Matius pasal 18 ayat 18 berkata demikian, Bapak Ibu tolong perhatikan, saya akan menolong Anda untuk membacakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. 19, dan aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Nah, ini personal ada 3. Yang pertama, Pak Bu, kita ini rame. Kita ini banyak, ribuan loh ya. Bagaimana bisa membuktikan kita mempunyai satu wadah? Untuk menyatakan kita satu wadah, kita perlu namanya apa? Ikatan damai sejahtera atau ikatan dalam keluarga. Itu baru namanya gereja. Jadi yang ikat kita siapa? Gereja ikat kamu? Bukan. Anda yang ikat kepada gereja. Saya nggak ikat Nelly. Ya, Nelly ya, saya lupa lagi ya. Atau Hana. Gereja nggak bisa ikat Anda. Apa haknya gereja ikat kamu? Kamu yang ikat kepada Tuhan. Apa yang ikat di bumi? Ikat kepada Tuhan melalui apa? Gereja. Akui Psalm 21, Mazmur 21 yang digembalakan oleh pendeta Markus Hidayat. Hidupnya aja hari-hari dengan ayat gitu ya. Maka kami satu keluarga. Yang akan membalas Anda bukan gereja, bukan gembala. Gembala mau model apapun itu gak ada usah. Tapi sorga hadir di dalam hidupmu. Nah, ini mengerti dulu. Itu yang pertama, ikat dulu. Itulah sebabnya urapan bukan dilakukan oleh pendeta. Urapan Roh Kudus adalah saat Anda percaya. Roh Kudus, Tuhan mengurapi Roh Kudus dalam diri kita. Permanen Pak Bu. Itu Roh Kudus hadir. Dia bukanlah seperti ingus keluar masuk. Atau yoyo turun naik. Tapi Roh Kudus ini bisa tidak aktif. Tanda petik saya menggunakan istilah. Seperti Tuhan Yesus waktu membawa murid-muridnya naik di kapal. Dan saat waktu muridnya membawa perahu itu. Tiba-tiba di perjalanan ada namanya badai menerpa. Lalu mereka lihat ada badai, mereka sadar sebenarnya mereka juga ada Yesus. Seharusnya ada Yesus, tidak ada badai. Karena Yesus di atas badai. Benar loh. Dia datang cari di mana Yesus. Gak taunya Yesus lagi tidur. Nah dia bangunkan, guru tidak tahukah kita sedang diterpa angin? Bukankah kita akan binasa? Lalu Yesus bilang, 3 poin. Yang pertama, terima saya, yang kedua bertobat, yang ketiga baptis. Enggak begitu coy. Dia langsung bangun. Apa sih masalahmu? Tuhan selalu menjawab kebutuhan kita sampai tuntas. Saat itu kebutuhan kita apa? Belum dikasih tahu. Hai angin, berhentilah engkau. Takut. Mereka bilang, siapakah orang ini? Angin saja takut. Nggak tahu dia, itu bosnya angin. Halo? Masalahmu apa? Roh Kudus itu bosnya. Kalau kamu sakit teriak juga nggak sembuh. Saya sakit, tidak ada yang menolong. Istri saya pergi, tidak ada yang menolong. Suami saya pergi, tidak ada yang menolong. Hei dengar baik-baik. Kamu teriak capek. Bilang Tuhan, satu hal saya minta, beri saya kekuatan.
Dengan Tuhan kita bisa berperkara dengan kehidupan ini. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus atas segala kehidupan. Pak Bu, saya tidak tahu Anda punya masalah apa. Anda bergumul begitu berat, saya juga tidak rasakan kok. Benar. Tapi satu hal yang saya tahu, Roh Kudus yang ada dalam diri kamu lebih hebat dari saya. Kalau Anda kembali ke dalam diri kamu, sadar bahwa Roh Kudus ada, maka Dia yang akan menolong kamu untuk menyelesaikannya. Maka itu dikatakan, bagian Tuhan, urapan sudah turun, dan bagian saya sebagai gembala, ada pelayanan namanya apa? Ritual keimamatan. Barang siapa yang letih, lesu, dan lelah, datang kepadaku, kuberi kelegaan, itu betul. Tetapi ada satu bagian, kalau untuk bertumbuh, perlu para penatua. Diapain? Diolesi minyak. Nah, urapan yang saya berikan kepada Bapak Ibu bukanlah urapan Roh Kudus, tetapi urapan keimamatan diminyakin aja. Tandanya apa? Tandanya ini loh, poin yang kedua. Ya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kalau kata sepakat berarti ada objek dong. Ya Pak ya? Objek bisa saja bersifat abstrak, tidak kelihatan. Ada yang kelihatan. Nah sekarang kalau kita sepakat, objek kita apa? Masa depan kita penuh pengharapan karena Tuhan membuka kerajaannya. Yang lihat siapa? Gembala toh. Kalau semua lihat 1.000 jemaatnya atau 2.000 jemaat, lalu nanti gimana sepakatnya? Ayo ikut situ tuh, ikut Roy. Roy bilang, Prapto aja. Kalau ada 10, semua punya pendapat, kacau balau. Ya Pak ya? Saya ketemu seorang senior pendeta, dia lagi bikin gereja. Waktu itu aku belum jadi pendeta sih sebetulnya. Aku masih konsultan. Karena dia bikin gereja, aku datang. Tony, lo tahu nggak? Gue bikin gereja ini karena dia bikin begitu sonka macam kan aku juga heran juga ya. Waktu itu aku nggak ngerti. Lo kok bikin gereja begitu rapi banget? Wih semuanya gitu kan. Aku tanya, Pak, ini pakai barang beginian tingkat bagus loh. Kan gereja kan nggak perlu. Ya pengertian saya kan gereja ya udahlah, ya apa adanya kipas angin juga boleh kan. Saya dulu kan belum bertobat, baru bertobat gitu. Lu tahu nggak gue pakai ini berapa duit? Ya gue nggak nanya. Ya kan dia cerita semua panjang lebar. Gue punya konsultan ada 10 orang. Tapi yang kasih pendapat 11. Ya termasuk dirinya sendiri. Dalam hati gue amsyong deh lo kalau begitu. 10 konsultannya mau kerja yang mana? Maka itu belum selesai-selesai. Besok pasang lusa ganti. Pasang ganti lagi. Bangkunya pasang ganti. Karena terlalu banyak pendapat. Nah gereja cuma satu pendapatnya. Sorga turun ke gembala. Maka kita perlu kenal Allahmu dengan benar. Kenali apa? Gembalamu dengan benar. Supaya kita nangkap. Maka kita sepakat. Visi tahun 2024 adalah melihat pewaris kerajaan Allah. Sepakat. Nah untuk mendandakan kita sepakat, maka perlu diurapi minyak. Itu ritualnya. Supaya Bapak nggak bingung. Oh iya ya, saya mau menangkap visi Tuhan di gereja saya. Hidup di dalam kerajaan tak tergoncangkan. Saya diurapi minyak. Dan Bapak Ibu diberikan kesepakatan. Maka Anda apa kata Alkitab, apa yang kau minta di bumi, maka juga diberikan di surga. Kita doa kita langsung menuju surga. Bisa dimengerti? Kasih tahu samping sana, kiri kananmu. Oh, aku baru mengerti. Nah, yang terakhir, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini berbicara apa? Kalau pertama itu ikatan perjanjian kita menjadi satu keluarga besar. Yang kedua masing-masing harus sepakat. Kita memang banyak. Kalau nggak sepakat maka ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Karena dia nggak sepakat. Datang-datang aja gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Dan yang ketiga Pak Bu. Terkadang kadang-kadang orang punya salah persepsi. Ada yang nelpon saya. Pastor, kami ada di luar kota. Boleh nggak saya minta pengurapannya?
Kan Roh Allah Maha hadir. Pastor doakan aja. Bisa sih. Roh Kudus maha hadir, tapi saya nggak maha hadir masalahnya. Iya kan? Alkitab katakan 2-3 orang berarti kita mesti hadir bersama dong, betul nggak? Minimal dengan hadirnya kita memiliki apa? Ritme, frekuensi yang sama, gelombang yang sama. Ya, roh memang satu, tetapi kita banyak. Ketika saya memiliki gelombang keilahian Allah sudah dibentuk dan frekuensi yang sama, Anda sepakat, Anda hadir, maka tanpa Anda di apapun, sebetulnya Anda akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan terhadap gereja kita. Dan itulah dikatakan 2-3 orang, bukan jumlahnya, tapi hatinya. Pak Bu, dengarkan baik-baik. Nanti apa yang saya lakukan, ritual itu tidak menjadi penentu Anda masuk dalam kerajaan Allah. Perjanjian 2002 tidak menentu, bukan penentunya. Tetapi saya cuma menolong Anda sebagai bagian daripada Anda. Kita satu, maka masuk ke dalam, Anda berjalan ke sana adalah imanmu bersama dengan Roh Kudus. Itu penting. Kalau saya penentunya, Anda bisa jadikan saya dewa lagi. Dikit-dikit datang ke saya. Dikit-dikit datang saya sedikit lagi. Ya kan? Jadi saya cuma hanya menolong Bapak Ibu untuk melihat. Lalu saya jadikan diri saya sebagai apa? Sebagai dutanya Tuhan. Sama seperti Anda. Bagian kita hanya berbeda karena statusnya yang Tuhan tetapkan. Kalau Anda sebagai jemaat, saya sebagai gembala. Mari jemaat dan gembala disatukan, sepakat, diurapi minyak. Ayo jemaat maju. Anda sukses, Anda nikmati. Anda terbuka usaha, Anda nikmati. Anda mau ingat saya, puji Tuhan. Enggak ingat, ya puji Tuhan juga kok. Enggak masalah. Sebab karena saya bekerja untuk Tuhan, melakukan tindakan ritual. Nah itu sebetulnya yang saya mau sampaikan. Malam ini rasanya saya buka lebih lengkap buat Bapak Ibu. Bahwa warisan kerajaan Allah itu berbicara 2 hal. Apa itu? Mengapa dan bagaimana. Mengapa ada 2. Yang umum dan yang khusus. Yang umum dunia sedang tidak baik-baik. Kita tahu ada kerajaan berarti ada tanda kutip, mungkin ada bencana. Kalau ada perahu layak, ada perahu karet, jangan-jangan ada banjir. Yang kedua apa? Kerajaan Allah itu bicara apa? Ya barangkali hidupnya nggak aman kali ya. Dompet bisa hilang. Dicuri orang? Bukan. Dapat uang banyak, belanjanya juga banyak. Belanja tak kontrol. Sincia cap gome. Ya nggak perlu dibeliin gitu ya. Boleh sih kita nggak salah sedikit-dikit kalau kita perlu. Kadang kalau udah hari besar itu udah zaman dulu namanya apa? Namanya Den Agogo. Tahu Den Agogo? Kartu kreditnya gosok kiri kanan nanti. Akhir bulan baru, waduh, baru cari suaminya. Pi tolong pi, over nih. Suaminya bilang, emangnya gue jadi satpam lu? Wah, jadi ribut. Maka, hai suami istri juga harus sepakat kalau belanja. Ya, kalau suaminya bilang diem, itu artinya tandanya apa? Istri datang ke suami, Pipi, itu mobil bagus loh. Kalau suaminya bilang, iya bagus, artinya Anda tahu belum siap dia mau beli. Ya, Bi. Mobil kita kan udah jelek. Ayolah, gaji kamu udah naik. Memang gak bisa beli cash tapi bisa kredit. Kadang-kadang suami bisa kayak Adam, saking mengasihi istrinya dia bikin dosa juga. Tahu Adam? Kadang-kadang sayang istri yang dilarang Tuhan dia makan. Ayo ibu-ibu kasih tahu sama dirimu sendiri. Oh gue baru tahu. Sepakat. Ngomong dulu sama suaminya. Kalau suaminya oke, sip. Nah, baru kita action ya. Nah itu namanya sepakat. Kedua belah pihak. Hidup kita bumi bagaikan apa? Di sorga. Tuhan memberkati.